begitu si pala itu jatuh, itu mau muka mah nggak kelihatan bang, dengan ketutupan rambut semua. Rambut semua, jadi kayak apa ya, bola dikasih rambut gitu. Cuman posisi ini itu kayak berlendir berdarah begitu. Tapi begitu bukan ke air tuh ya, itu si air juga nggak terlalu ini tuh kayak tenang aja gitu, nggak muncrat. Nggak muncrat. Jadi begitu kayak kalau kayak buah jatuh mah kan buk ada pencalan airnya kan. Kalau itu mah enggak, kayak buk aja. Jadi dia cuma pengen ngasih tahu doang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp, dulur dan kawan-kawan. Di kesempatan kali ini, gua ditemani lagi bersama Anoh yang katanya dia memiliki cerita mistis. Seperti apa cerita mistisnya dan seserem apa cerita mistisnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mau cerita apa nih? Cerita waktu pas pernah jadi security di salah satu pabrik. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum kenal namanya. Ya, nama gua Heno, ya mungkin udah sering ada di video ini ya. Di video awal. Oke, langsung aja kali ya kita dengarkan ceritanya. Jadi ceritain bang, secara dari awal sampai akhirnya bang. Jadi awal gua masuk kesatuan, ya satuan security, diajak sama almarhum kakak kandung ya. Jadi dia itu nawarin kerjaan, di tempat gua ada lowongan nih security, mau nggak kerjaan? Kata gua, emang kalau nggak pengalaman nggak apa-apa gitu. Soalnya kan setahu gua kan security kan minimal ya pengalaman satu, terus punya sertifikat, kayak nggak ada pertama gitu. Jadi sebelumnya basic belum kalau pernah basic, ya? belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Oh, berarti itu emang awal perdana jadi security. Terus dipikir-pikir lagi, bisa nggak kira-kira ya kan? Terus ya gimana ya? Satu juga kebutuhan ekonomi juga nggak bisa dipungkiri. Akhirnya mau nggak mau diambil lah kerjaan itu. Diambil. Pas hari pertama masuk, emang training dulu. Jadi selama training ini sekitar 1 minggu lah, ya 1 minggu, gue ini belum kena sip, masih dikasih non sip tuh sama Danro. Udah katanya kan anak baru, jangan dulu main sip katanya, biarin tahu area dulu, pahamin area, baru kita kasih sip kata Danro. Oke Dan, saya ikutin. Udah tuh sehari, 2 hari, 3 hari normal, karena kita sip pagi kan, nggak ada kejanggalan apa-apa lah, nggak ada tanda-tanda atau apa. Iya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai tuh pengenalan area dimana kita ntar bakal patroli kalau malam. Jadi di pabrik itu ada titik-titik tertentu yang harus kita kontrol setiap 1 jam apa 2 jam sekali. Di shift 3 tuh kalau shift malam dikenalin lah area-area tersebut. Jadi emang ada tuh satu lokasi bang, satu lokasi emang posisinya itu di pojok, di belakangnya. Setahu gua itu setelah udah tahu taunya itu di belakang tembok itu kuburan makam. Dan di situ ada satu titik amano itu
alat untuk kita patroli, jadi dia itu modelnya kayak kotak begitu, ntar kita puter jadi tanda bukti bahwa Bukti kita udah itu ke situ. kita udah ke situ. Oh. Jadi ntar dicek nih sama Danro, bener nggak nih, ada nggak nih amano sekian nih gitu. Udah tuh, singkat cerita kenal lah gua sih. Jadi di shift gua itu 2 hari, maksudnya shift 1 2 hari, shift 2 2 hari, shift 3 2 hari. Shift 1 shift 2 oke lah, belum ada ini ya, Kendala apa-apa. belum ada kendala. Terjadi Tadinya apa-apa lah. enak tuh kerja, oh gitu, ternyata enak juga nih jadi security. Bener mandir doang. Mundar mandir, cuman bukain gerbang Iya. kan, cuman salam sapa doang, kerja cuman duduk doang, asal pantesan kok kayaknya enak nih, oh udahlah katanya, diterusin. Nah di suatu waktu tuh gua dikenain shift 3, cuman emang shift 3 pertama kedua gua nggak terlalu ini bang, soalnya gimana ya, patroli juga masih ditemenin, Oh masih ditemenin. ada temen Awal-awal. awal-awal. Si Nah, ditemenin, oke lah kita santai kan, Iya. berdua namanya berdua, kita nggak ada rasa-rasa inilah. Cuman pak satu anggota nih yang udah lama lah kasarnya, Senior lah. udah senior, dia ini nggak pernah berani ke satu tempat itu, Tempat yang tadi itu yang di belakang kuburan itu. Oh. Jadi emang sialannya itu anggota-anggota yang lama itu nggak mau ngasih tahu, jadi ada apa loh di balik. Oh dia takut tapi dia nggak ngasih Iya, tahu nggak kenapa ada yang mau takut ngasih tahu, semua anggota itu jadi kayak bungkam lah gitu. Iya. Jadi sengaja lah kali biarin, udah anak baru aja Iya. gitu. Jadi ya namanya anak baru kan disuruh sama yang udah lama mau aja, cuman Iya. kan selama itu kita berdua aman-aman aja, nggak ada kejanggalan apa-apa. Nah udah kiranya 1 bulan gua kerja, mulailah dikasih kepercayaan buat amano sendiri, patroli mulai. sendiri, patroli sendiri. Kayak biasa kita masuk jam 11 malam, jam 12 kita masih nongkrong-nongkrong lah, masih ngopi-ngopi di pos. Mulai amano itu kita jam 1 malam Oh jadwalnya. jadwalnya. Jadi jadwal amano kalau malam itu jam 1, jam 3 sama nanti subuh, habis subuh kita patroli sekalian mati-matiin lampu biasanya. Itu emang dari awal masuk juga kayaknya ini hati ini nggak enak amat, kayaknya males gitu masuk kerja itu, kayaknya lah gue males amat sih, males amat gitu, gimana sih kayak orang dibawa males gitu kerja. Cuman kan satu juga kita harus disiplin juga kan, Iya. kita biar bagus juga lah nama abang gua kan. Iya. Soalnya kan gue juga kan di bawah posisi sama abang kan, kalau gua cacat otomatis abang gua juga cacat kan, nggak enak. Udahlah akhirnya maksain masuk. Emang di pos juga ditanyain aja, kebanyakan katanya lu bengong aja lu kenapa. Oh Iya, padahal gua kayaknya biasa aja biasa gitu. aja. Tapi Cuman orang lain ngeliatnya. orang ngeliatnya kayaknya lu kebanyakan bengong lu gitu Oh. dia. Nah udahlah nggak digubris kan, jadwal amano lah mulai tuh jam 1 masih aman, muter tuh pertama sendiri aman. Posisi itu malam Sabtu kalau nggak salah, malam Sabtu kan kalau di tempat kerja gue itu non shift. Sip. Iya, jadi nggak ada shift 3. Oh. Ada shift, cuman shift 2. Oh 1-2. Nah, 1-2. Jadi Berarti yang jam 11 sudah jam 11 sepi ya. udah sepi lah, udah pada bubaran semua Iya. kan. Udah bubaran. Jam 1 tuh muter mulai amano aman. Biasa balik lagi ke pos, ngopi lagi sama komandan biasa. Jam 3 subuh kan jadwal patroli lagi. Itu kaki kayaknya males jalan. Janggal itu udah Kata tanda-tanda. gua, Bang ayolah temenin, kata Oh. gua ke yang lama tuh. Iya. Deh udahlah sendiri aja katanya. Kalau nggak mau capek udah tuh naik motor katanya. Bisa tuh emang kalau Iya. naik motor bisa, cuman nggak etis banget kan, Iya. di mana-mana ada kamera namanya publik, Iya. ter disangkutnya oh ini security patrolinya kok pakai motor Iya. kan gitu.
Ya udahlah, akhirnya mau nggak mau juga sambil jalan bener lah, Amano pertama, Amano kedua, sambil center ruang produksi apa sih, gudang segala macam aman. Nah di pas satu tempat yang emang kayaknya katanya angker nih, Iya. ini emang rada pas pertama datang juga kayaknya agak merinding Agak dulu. gelung, ya? Kayaknya enggak lah, kayaknya ke situ mah. Iya. Pas mau dilewatin itu pos itu jadi udahlah lewatin aja lah, ini mah nggak apa-apa kali, nggak ketahuan. Nah tiba-tiba nih si air keran ini, jadi kan dia posisi Amanonya ini di belakang kamar mandi bang. Oh, di belakang kamar mandi. Jadi kamar mandi ada jalan sedikit mah kayak got, kita lewat situ baru tuh di belakangnya Amanonya. Jadi pas mau lewat ke situ set, keran air bunyi ser, Oh, keran air kebuka. nyala sendiri. Iya. Kebuka. Cuman kita bawain positif aja, mungkin karyawan lupa matiin. Oh, iya. Kan masuklah kita ke kamar mandi, di dalam WC-nya emang posisi, jadi tempat wudhu, dalamnya kan WC itu ada Iya. kamar mandi. Yang hidupnya itu yang di dalam WC-nya, Iya, bukan yang di keran wudhunya. Iya, Kalau di keran wudhu kan masih aman lah Iya. kita ya. masih kelihatan. Masuklah kita ke kamar mandi WC itu. Dimatiin, lupa kali nih karyawan. Matiin lah lama kita set udah. Baru keluar dari pintu kalau nggak salah, pintu kamar mandi 2 langkah kalau nggak salah itu. Baru 2 langkah, tek tek bunyi lagi, nyala lagi Nyala tuh si lagi. keran. Cuman gua nggak dari situ belum mikir mistis, belum mikir. Iya, gua- Mikirnya error kali ini, Iya. kata gua. Cuman udahlah, matiin lagi, balik lagi, matiin lagi. Nah balik lagi kan, gua keluar lagi tuh. Udah posisi udah keluar dari kamar mandi, udah keluar dari tempat wudhu, udah keluar, udah arah mau ke pos. Nah si keran ini hidup lagi. Wah kata gua, apa ini? Kalau kerjaan orang masa Iya. ngumpet di kamar mandi, ngumpet di mana kan gitu. Sampai. Akhirnya diberaniin diri untuk masuk lagi bang, masuk lagi tuh ke dalam. Begitu mau masuk lagi, gila itu ya, dibilang trauma gue ya, dibilang akibat gara-gara itu ya, salah satu gara-gara itu gue berhenti jadi security. Oh, trauma. Gue saking traumanya, jadi kayaknya nggak bakal bisa gue lupain. Kalau dari tekstur wajahnya, terus mukanya kayak gitu. Jadi begitu gua masuk, itu kepala buntung jatuh kayaknya. Kepala buntung? Puh, Anjir. langsung spontan gua lari. Udah pokoknya nggak karuan lah, lari juga kayak terbang, ngerasa terbang. Saking takutnya bang, saking takut, lari set, nyampe lah ke pos, diam langsung, nggak berani cerita, nggak berani ngomong. Jadi kayak kalau kata orang dulu itu sawan ya. Iya, sawan. Diem aja itu sampai pagi bang katanya. Jadi gue juga kayak sadar nggak sadar. Oh, kata orang sampai pagi begitu. Sampai pagi gue diem aja itu, melongo aja. Disuruh ngopi nggak mau, disuruh ngerokok nggak mau. Jadi posisi di pos itu begini aja nih. Jadi gimana sih kalau orang sawan itu? Iya. Kalau orang sawan, iya. Pas kejadian itu sakit gue, sakit 3 hari nggak masuk. Tanda tanya dong, kenapa nih kok nggak masuk 3 hari? Abang gua nanya, lu kenapa no? Gak mau cerita. Jadi ya abang gua juga sedikit banyaknya bisa lah kayak gitu. Dikasih lah air gua, nih minum, sawan sih mah, kata abang gua tuh. Dikasih minum, baru gua mau cerita lah gitu, baru kayaknya udah kayak lepas gitu. Iya. Baru gua cerita tuh ke abang gua, emang kenapa lu sakit, kenapa ini lu sakit, bukan sakit panas, bukan sakit apa, lu diliatinnya sama emak juga katanya cuman bengong di rumah kayak orang sawan. Iya. Barulah gue cerita sama abang gue, jadi gini kemarin malam itu pas jam 3 ke tempat yang orang-orang itu pada nggak mau ke situ. Terus kenapa? Gue liat kepala buntung. Serius lu?
iya kan gue udah bilang katanya jangan pernah kalau sama lo sendiri ke situ, lu nya nggak ngedenger. Emang gimana ya, sangkai juga tugas kali ya? Iya tugas juga kan, kita nggak bisa namanya anak baru kali iya takut. Jadi kalau emang kata abang gue itu lu doang nih yang berani kalau malam ke situ. Dari yang lain, yang anggota yang lain yang udah lama, walaupun dia baru tetap dibilangin, jadi nggak boleh ke situ. Iya. Jangan ke situ, ada sesuatu lah di situ. Mungkin gua ya namanya tugas kan, gua juga dari situlah bang gua ngomong ke atasan Danru tuh kecil, dan gini bukan diberhentiin, bahasanya udah dinonaktifin dulu nih, dia selama seminggu suruh istirahat nih. Udahlah istirahat sambil memulihin lagi. Begitu masuk lagi kan namanya orang kan udah kepo ya, kenapa gini gue nggak banyak cerita. Nah gue cerita itu ke chip gue, jadi Danru, di atasnya Danru chip kan, baru gue tuh cerita gini oh ya udah berarti sekarang tugasnya sip 1 sip 2 aja, jangan dikasih sip 3 sampai semuanya pulih katanya kan. Kalau sekiranya udah berani lagi, udah siap lagi, baru dikasih sip 3. Cuman tetep bang, walaupun itu pikiran kebayang terus. Jadi begitu si pala itu jatuh, itu mah muka mah nggak kelihatan bang, sebenarnya ketutupan rambut semua. Jadi kayak apa ya, bola dikasih rambut gitu. Cuman posisi ini itu kayak berlendir berdarah begitu. Tapi begitu bukan ke air tuh ya, itu si air juga nggak ini tuh kayak tenang aja gitu, nggak muncrat. Jadi begitu kayak kalau kayak buah jatuh makan buk ada pencalan airnya kan. Kalau itu mah enggak, kayak buk aja. Jadi dia cuma pengen ngasih tahu doang kali ya, dak jatuh spontan. Cuman posisi muka juga nggak kelihatan sih, emang rambut semua, ketutupan rambut semua. Jadi kayak rambut kuntilanak gitulah ya, paling panjang, emang rambutnya panjang, ketutupan semua muka itu. Dari situ gua dikuat-kuatin, akhirnya nggak kuat juga. Udah lah, ngomong baik-baik ke abang gua. Kayaknya gua nggak kuat lah kerja dari security. Kenapa lu? Gara-gara itu gua kebayang terus, kata gua. Nggak bisa kayaknya gua kalau diterusin. Lu udah dipikirin lagi belum matang-matang? Soalnya nyari kerjaan susah kan. Gua pokoknya udah gua pikir beribu-ribu kali lah. Udah lah, kayaknya cabut aja lah. Gua mendingan nyari kerjaan yang lain lah. Gua traumanya bener-bener trauma lu, gila. Namanya di depan muka, di depan mata, kepala jatuh begitu, anjir itu bilang. Tapi itu enggak maksudnya pas jatuh itu nggak ada tanda-tanda suara tuh. Nggak ada. Jadi cuma si keran air doang. Keran air. Jadi gue bilang tuh kayak di film sebenarnya, kayak di film-film Indosiar gitu. Jadi nyala, tutup lagi sama gue, nyala matiin lagi. Cuman di sini tuh nggak ada kepikiran hawa takut sebenarnya awalnya. Pas begitu kejadian begitu baru, merinding semua, sampai lari ngibrit ke pos security tuh nyampe dibilang tadi kayak terbang, nggak kerasa napak, saking takutnya. Emang wah gila sih kata gua. Emang itu jadi salah satu pengalaman gua juga sih sebenarnya. Wah, nggak bakal bisa, kalau kata ini mah nggak bakal bisa dilupain lah gitu. Oh, jadi dari kejadian itu trauma berhenti aja kerjanya? Trauma, jadi udahlah gue mikir juga, maksudnya gue ngomong juga sama orang tua, mak kayaknya nggak bisa lah kalau harus diterusin. Sayang katanya kan, udah mau 2 bulan kerja, kenapa nggak diterusin aja? Namanya kayak gitu mah wajar katanya, anak baru mah katanya perkenalan kali, pengen jadi biar tahu nih kalau gue itu di sini ada. Cuman kan gak gitu caranya lah, cuma bener-bener nampakinnya, terus nampakinnya ke orang yang penakut. Ya salah dia, harusnya kan kayak gitu mah kayak yang berani. Iyalah yang nantang. Iya, kita mah aduh ya Allah, kata gue bilang ya itu aja sih mungkin ya cerita mistis gue selama jadi security ya. Jadi hikmahnya nih bang, yang kita ambil buat penonton juga ya, jadi hikmahnya tuh sebenarnya
balik lagi ke diri kita. Jadi untuk melakukan suatu apapun intinya ya kita harus baca doa. Iya, Ya kan? betul. Walaupun sekiranya kita sering nih ngelewatin tempat itu, misalkan kayak tempat ya dibilang angker lah, apalah, tetap kita ada bahasa permisi, assalamualaikum. Jadi si penunggu tempat tersebut pun merasa kayak oh ya berarti gue dihargai nih, gue Iya. dihormati nih. Jadi ya kayak gitu sih, balik lagi ke kita. Ya, jadi dari kejadian itu pun gue bisa ambil hikmahnya bahwa oh iya nih, jadi harus segala sesuatu itu harus ada bahasa. Iya. Jadi kita harus ada assalamualaikum lah, apa itu permisi, numpang-numpang, namanya kita lewat tempat dia, apa kita menginjak tempat dia, ya namanya kita nggak ngelihat kan. Iya. Siapa tahu dia ketendang, Iya, apa keinjak. dia keinjek, apa dia Ketabrak. keludahin kan, Iya. kita nggak tahu. Seperti yang tadi sudah diomongin sama Bang Ano. Jadi kita kemana-mana pun, walaupun kita ke tempat yang sering kita lewatin, apalagi yang kata-kata orang jangan, kalau ke situ harus permisi, jangan diabaikan, tetap permisi. Karena di dunia ini yang hidup bukan cuma manusia, tapi ada makhluk lain. Jadi sekian, terima kasih. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Terima kasih Bang No. Sama-sama bang.